dengan pigtail tunggal dan antena outdoor lock periodik Lintratek. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIR, selamat datang di Munir TV. Jumpa lagi menjawab beberapa pertanyaan dan rasa penasaran dari sahabat semua yang menanyakan tentang apakah modem outdoor HS Air Pro ini bisa menggunakan antena outdoor. Jawabannya bisa. Dan pada video kali ini kita akan melakukan uji untuk kedua antena bawahan ini, mana yang masuk dalam fungsi antena 4G dan yang mana yang berfungsi untuk antena pemancar Wi-Fi. Yang jelas keduanya tidak berfungsi bersamaan untuk antena 4G atau tidak berfungsi bersamaan untuk pancaran Wi-Fi. Oke sahabat semua, sekarang kita akan uji untuk antena defaultnya, antena bawaannya. Ini sudah kita kencangkan handphone ini dan sudah terkoneksi dengan nama Wi-Fi dari HS Air Pro. Kita screen juga di handphone agar bisa ditampilkan. Oke sahabat semua, kita akan uji kedua antenanya. Jadi pengujian yang pertama, berapa performa dari kedua antena yang sama-sama terpasang untuk defaultnya. Kita buat berdiri dan kita menggunakan aplikasi speed test saat ini dengan nama SSID dari HS Air Pro, dan saat ini sudah jalan menguji untuk performa kedua antena bawaannya. Sebelum kita melepas satu-satu untuk mengujinya, mana yang berfungsi untuk 4G dan mana yang berfungsi untuk pemancar Wi-Fi. Oke sahabat semua, download kali ini kita dapatkan untuk 2,21 Mbps dan uploadnya 27,2 Mbps. Jadi sahabat bisa lihat di sini. Oke. Dan screennya akan ditampilkan di samping. Sekarang kita masih terhubung dengan SSID-nya HS Air Pro, nama Wi-Fi atau SSID dari HS Air Pro yang sudah mempunyai dua antena defaultnya. Kita uji yang kedua untuk performa antena bawaannya. Untuk performa Wi-Fi dari antena default modem outdoor HS Air Pro yang kita tempatkan di dalam rumah, dan saat ini downloadnya sangat kecil, masih di bawah 5 Mbps. Saat ini downloadnya 1, oke, downloadnya yang didapat 1,54 Mbps dan uploadnya yang masih di atas 10 Mbps, saat ini 14. Ya, downloadnya 1,54 dan uploadnya 19,3 Mbps. Jadi sahabat bisa lihat di sini. Oke, ini adalah performa kedua antenanya dan saat ini masih tetap terhubung handphone dan kita akan lepas antena. Jadi kita akan mengasumsikan yang sejajar dengan PoE. LAN PoE ini adalah antena 1, antena mainnya, kemudian antena 2 atau div-nya itu yang tidak sejajar dengan PoE. Jadi tempat colokan PoE itu sejajar dengan antena 1. Antena 1 ini fungsinya lebih ke penerimaan sinyal 4G, sementara antena 2 ini fungsinya lebih ke pemancar Wi-Fi-nya. Sekarang kita lepas untuk antena 2, apakah 4G-nya berefek atau tidak. Oke, kita sudah lepas dan kita tempatkan di sini tetap berdiri. Oke, sudah jalan. Downloadnya masih tetap sama di 1 Mbps, kadang-kadang turun 0, Mbps. Oke, pingnya di atas 100. Oke, downloadnya 1,40 Mbps untuk antena 2 yang kita lepas, dan uploadnya oke, downloadnya 1,40 dan downloadnya 25,4, hampir tidak ada perubahan, sedikit saja. Dan kita uji yang kedua untuk antena 2 yang kita lepas, dan ternyata ini adalah fungsi untuk pemancar Wi-Fi. Jadi dilepas pun tidak terlalu berpengaruh dengan penerimaan sinyal 4G dan performa modemnya untuk hantaran bandwidth, speed, dan lain-lain sebagainya. Oke, di uji kedua ini masih di 212 Mbps untuk download. Ini seleksi bandnya otomatis, kita tidak melakukan lock band tertentu.
Downloadnya 1,86 Mbps, tidak terlalu berbeda jauh dengan pada saat antena yang belum dilepas. Pada pengujian sebelumnya, pada saat antena 2 dilepas, kita ke dinding tembok melewati satu dinding tembok saja, pancaran wifi-nya berkurang bisa 1-2 bar. Oke, downloadnya 1,86 dan uploadnya 26,3. Tidak terlalu berbeda jauh pada saat kita lepas antena 2-nya. Oke, sekarang kita melepas antena 1 dan antena 2-nya kita pasangkan. Oke sahabat semua, antena 1 sudah kita lepas yang sejajar dengan PoE dari LAN yang menuju ke adaptor PoE. Antena 1, dan kita lihat performanya. Di mana antena 1 ini berperan lebih kepada penerimaan sinyal 4G dan performa bandwidth yang dihasilkan. Oke, kita akan uji untuk antena 1 yang dilepas. Oke, ini sempat error dan kita uji lagi. Oke, sahabat bisa lihat, kadang-kadang error, tidak jalan. Kita uji sampai kedua dan ketiga, dan ternyata internetnya tidak jalan, putar-putar terus. Antena 1 yang berperan untuk proses modulasi atau modemnya yang menerima sinyal 4G. Oke sahabat semua, sempat jalan di 2,01 Mbps untuk downloadnya, akan tetapi uploadnya pun masih 0. Yang awalnya sebelum antena 1 dilepas, speednya bisa di atas 20 Mbps, dan setelah antena 1 dilepas, download atau unduhannya 2,01 dan uploadnya bahkan 0,80. Jadi sahabat bisa lihat seperti ini. Itulah performa dari HS AirPo di saat antena 1-nya dilepas. Jadi sahabat perlu ketahui mana antena 1 dan mana antena 2. Performa dari kedua antena kita sudah uji, di mana yang antena untuk WiFi dan mana yang antena untuk LTE 4G. Antena 1 di sini, ini adalah antena 1 yang sejajar dengan PoE LAN. Jadi LAN yang masuk sebagai sumber listriknya, ini sejajar dengan antena 1. Antena 2 ini yang untuk memancarkan WiFi. Sekarang kita akan menggunakan antena outdoor. Sudah terpasang antena outdoor di luar, lock periodic Lintratex. Ini BTS-nya dekat saja. Kita hanya sekedar mengetahui apakah bisa perform atau berefek atau tidak menggunakan antena outdoor dengan pigtail tunggal. Ini pigtail dari Orbit Star 2, pigtail tunggal. Jadi jika kita tidak menggunakan pigtail, maka konektor SMA female, jadi sama-sama lubang, tidak akan masuk ke HS AirPo, sehingga kita harus ada pinnya atau ada yang keluar, sehingga menggunakan pigtail. Oke, sekarang kita memasang pigtail untuk HS AirPo dengan pigtail tunggal dan antena outdoor lock periodic Lintratex yang 41 cm sudah terpasang. Dan sekarang kita akan uji untuk performa dari antena Lintratex, antena outdoor dengan modem HS AirPo ini menggunakan antena outdoor. Keuntungannya kita tidak perlu membeli LAN. Yang kedua, kita tidak perlu lagi pemancar WiFi di indoor karena langsung memancarkan di indoor. Itulah plusnya dibandingkan dengan naik sebagai outdoor. Selain itu juga outdoor, walaupun didesain untuk outdoor, tapi secara strukturnya belum diuji untuk ketahanan di outdoornya. Oke, sekarang kita uji dengan antena outdoor lock periodic Lintratex. Ini ketinggian kurang lebih hanya 4 meter. Karena BTS-nya dekat, kita hanya menguji untuk seberapa besar efek dari antena outdoor ini. Oke sahabat, downloadnya bisa tembus 4 Mbps saat ini. Ini uji yang pertama. Yang biasa 1 dan 2 Mbps, download saat ini tembus 4,51 Mbps.
menggunakan antena outdoor lock periodik dari Lintratec dengan modem HS Airpo dengan pigtail tunggal. Oke, unduhan atau downloadnya 4,51 dan uploadnya 27,9 Mbps. Jadi sahabat bisa lihat ini adalah performa dari HS Airpo dan antena outdoor Lintratec. Kita uji yang kedua. Jadi untuk pemasangan antena outdoor tidak ada settingan khusus di dalam, secara otomatis atau auto detectable untuk antena eksternal. Oke, untuk unduhan saat ini atau downloadnya 2,12 Mbps. Downloadnya 2,12 Mbps dan uploadnya 26,7 Mbps. Jadi masih stabil dengan menggunakan antena outdoor. Sempat download di atas 4 Mbps dibandingkan dengan menggunakan antena bawaan atau default dari HS Airpo. Itulah performa dari HS Airpo dengan menggunakan antena outdoor yang terpisah. Walaupun HS Airpo sendiri merupakan modem router outdoor, namun jika sudah ada antena outdoor kita bisa manfaatkan untuk HS Airpo di indoor kembali dan kita gunakan antena eksternal dari outdoor. Dan kita gunakan antena outdoor seperti periodik Huawei, periodik Lintratec, Yagi Grid pun K-Train yang bisa support untuk band yang telah ditentukan oleh HS Airpo. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.